Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Cahya. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang dibimbing oleh Ibu Siti Rahmadani SPD MKom. Nah, dalam presentasi saya ini berjudul Statistika Deskriptif. Sebagai pengantar, saya menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Untuk adik-adik atau teman-teman yang ingin mengetahui UIN Suska Riau itu berada di mana, jadi UIN Suska Riau itu berada di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, atau lebih tepatnya di Jalan HR Swebrantas Panam, nomor 155 di kilometer 15. Untuk pemimpin atau rektor UIN Suska Riau saat ini yaitu Profesor Dr. Hairunas MAG. Langsung saja kita akan masuk materi. Materi kita yaitu statistika deskriptif atau numerical descriptive. Statistik disebut juga dengan numerical description karena banyak berhubungan dengan angka. Statistika deskriptif adalah metode statistik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menyajikan data melalui cara yang informatif. Biasanya, teknik yang digunakan dalam statistik deskriptif ialah yang pertama, distribusi frekuensi, yang kedua, menyajikan data dalam bentuk presentasi grafis seperti histogram, pie chart, dan lain sebagainya. Yang ketiga, mencari sentral tendensi seperti mean, median, dan modus. Kita masuk ke bagian metode teori. Jadi landasan teori di sini kita akan mengolah statistika deskriptif secara manual. Yang nantinya pada bagian analisa kita berikan sebuah contoh studi kasus yang dimana studi kasus ini nantinya kita akan mencari 11 item berikut ini, yang dimana diantaranya ialah rata-rata atau mean, modus, median, kuartil, rank, interkuartil rank, standar deviasi atau simpangan baku, varian, z-score, coefficient of variance, dan yang terakhir derajat kemiringan. Kita masuk ke bagian analisa. Nah, di sini terdapat contoh studi kasus kita yang dimana pada data berikut ini dapat kita lihat yaitu terdapat nama program studi yang dimana program studi ini sebanyak 7 program studi dan jumlah mahasiswa pada tahun 2019. Langsung saja kita akan mencari mean atau rata-rata dari data berikut ini. Mean. Untuk mencari mean, sebelum kita memulai mencari data, mencari rata-rata atau memulai mengerjakan, langkah yang pertama kali kita lakukan ialah mengurutkan data, mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Mean atau rata-rata. Untuk rumus mean atau rata-rata sebagai berikut. Mean atau rata-rata disimbolkan dengan X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dari data X dibagi banyaknya data. Atau biasa disebut juga dengan rata-rata sama dengan jumlah data dibagi banyaknya data. Dari data di atas dapat kita ambil sebagai berikut. Jumlahkan data mulai dari data yang pertama hingga data yang ketujuh, maka diperoleh hasilnya sebagai berikut.
2700, 2420, 2420 dibagi banyaknya data sebanyak 7, maka hasilnya ialah 345,71. Selanjutnya kita masuk ke median. Median merupakan nilai tengah. Untuk rumus median ialah N tambah 1 dibagi 2, yang dimana N merupakan banyaknya data. Median sama dengan 7 ditambah 1 dibagi 2 sama dengan 4. Berarti dapat kita ambil kesimpulan yaitu median pada data di atas ialah 4. Di sini diberi ketentuan pada posisi data terurut, yaitu data terurut 4 ialah 320. Selanjutnya kita masuk ke modus. Modus ialah nilai yang paling sering muncul. Dari data di atas, dapat kita lihat nilai yang sering muncul ialah 400, yang dimana nilai 400 berikut ini muncul sebanyak 2 kali. Jadi modus pada data di atas ialah 400. Kuartil, yang dimana kuartil ini dibagi menjadi 3, yaitu kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Kuartil ini merupakan untuk mencari atau menentukan kuartil. Jadi data yang 100% tersebut dibagi menjadi 4, yang dimana 25% yang pertama, 25% kedua, 25% ketiga, dan 25% keempat. Jadi untuk menentukan data, jadi posisi kuartil pertama itu di antara 25% pertama dan dengan 25% kedua. Dapat diambil kuartil pertama. Sedangkan kuartil kedua berada di posisi 25% data yang kedua dengan 25% data yang ketiga. Atau biasanya kuartil 2 ini disebut juga dengan median. Sedangkan posisi kuartil 3 itu berada di antara 25% data yang ketiga dengan 25% data yang keempat. Untuk rumus kuartil pertama pada data di atas ialah N atau banyaknya data ditambah 1 dibagi 4, yang dimana banyaknya data sebanyak 7 ditambah 1 dibagi 4 sama dengan 2. Jadi posisi untuk kuartil pertama yaitu pada data kedua senilai 280. Untuk mencari median kuartil kedua kita sudah mencari yaitu pada bagian median. Nah, untuk kuartil ketiga rumusnya ialah 3 dikali N tambah 1 dibagi 4. 3 dikali 7 ditambah 1 dibagi 4 sama dengan 6. Jadi untuk nilai kuartil 3 yaitu pada data ke-6 senilai 400. Jadi kuartil 3 pada data di atas ialah 400. Selanjutnya rank. Rank merupakan jangkauan data, yang dimana rumusnya X terbesar dikurang X terkecil. X ini maksudnya data yang terbesar dikurang data yang terkecil. Data terbesar ialah 500 dikurang 220, jadi ranknya ialah 280. Interquartile rank. Interquartile rank merupakan jangkauan data
antara kuartil 3 dengan kuartil 1. Jadi rumusnya ialah I3 atau kuartil 3 dikurang kuartil pertama. Pada data sebelumnya, pada bagian kuartil, dapat kita ambil kuartil 3-nya senilai 400 dan kuartil 1-nya 280. Kita kurangkan, maka hasilnya ialah interquartile rank sama dengan 220. Selanjutnya kita masuk ke standar deviasi. Untuk rumus standar deviasi ialah S. Jadi standar deviasi itu dilambangkan dengan S, akar, sigma, I sama dengan 1 sampai N, banyaknya data dikurang rata-rata dipangkatkan 2 dibagi banyaknya data dikurang 1. Jadi sebagai berikut, S data pertama sampai dengan data yang terakhir dikurangi dengan rata-rata. Pada bagian materi sebelumnya telah kita peroleh rata-ratanya ialah 345,71. Kemudian kita cari secara satu-satu, dipangkatkan 2. Kemudian untuk standar deviasi, untuk standar deviasi rumusnya ialah S, yang dimana S ini merupakan lambang dari standar deviasi. Akar sigma I sama dengan 1 sampai N dalam kurung data dikurang rata-rata pangkatkan 2 dibagi N atau banyaknya data dikurang 1, sehingga dapat diperoleh sebagai berikut. Sehingga dari data di atas dapat kita peroleh standar deviasinya ialah 93,60. Selanjutnya kita masuk ke varian. Varian ini merupakan varian, rumusnya ialah standar deviasi yang dikuadratkan. Dari data sebelumnya, standar deviasinya diperoleh sebagai berikut, yaitu 93,60. Jadi untuk mencari variannya, kita kuadratkan sehingga dapat diperoleh variannya yaitu 8760,96. Selanjutnya Z-score. Z-score rumusnya ialah data atau data pertama atau sampai dengan terakhir dikurang rata-rata dibagi standar deviasi, sehingga dapat diperoleh sebagai berikut. Ini kita mencari untuk Z1 atau data pertama, yaitu 220 dikurang X bar atau rata-rata 345,71 dibagi standar deviasi 93,60. Maka Z-score untuk data pertama ialah 1,34. Nah, untuk Z-score data kedua caranya sama. Saya di sini hanya mencontohkan cara dari Z-score pertama atau mencontohkan salah satunya saja. Tetapi untuk semua data caranya sama, yang dimana Z2 ini, Z-score 2 atau Z2 itu diambil dari data yang kedua, yaitu 280. Jadi nilainya ialah min
0,73, 0,70 sampai dengan Zn atau Z ketujuh, Z terakhir, Z skor ketujuh nilainya ialah 1,64, yang dimana Z skor ini dari data kedua sampai ketujuh caranya sama dengan Z skor pertama dengan rumus sebagai berikut. Oke, selanjutnya kita masuk ke coefficient of variance. Untuk mencarinya, kita menggunakan rumus sebagai berikut, yang dimana CV atau coefficient of variance sama dengan standar deviasi dibagi X bar atau rata-rata, kemudian dikali 100%. Maka dapat kita ambil sebagai berikut, yang dimana standar deviasinya yaitu 93,60 dibagi dengan 345,71 dikali 100, maka hasil dari coefficient of variance-nya adalah 27,07%. Selanjutnya kita masuk ke item terakhir, yaitu derajat kemiringan. Dari data di atas, dari gambar berikut ini dapat kita ambil kesimpulan yang dimana apabila mean lebih kecil dari median, maka kemiringannya ialah left square atau ke kiri. Dan yang kedua yaitu simetrik, yang dimana mean sama dengan mean nilainya sama dengan median. Dan yang ketiga, right square atau miring ke kanan, dengan ketentuan median lebih kecil dari mean. Dari gambar tersebut dapat kita ambil kesimpulan ialah mean kita saat ini rata-rata kita dalam data di atas ialah 345,71 dan untuk mediannya 320. Maka pada data di atas nilai mean lebih besar daripada median, maka derajat kemiringan dalam data di atas ialah right square atau miring ke kanan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Dan apabila teman-teman ingin melihat video lengkapnya atau pada tahun 2018, ini kan saya ambil data pada tahun 2019 karena tugasnya. Untuk lebih jelasnya pada video yang disampaikan oleh pembimbing saya pada tahun 2018 terdapat di link deskripsi. Silakan teman-teman melihatnya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.